Baik, tuan-puan semuanya, Ya, kajian kita mulai. Ya, mohon mic-nya yang masih on dimatikan dulu ya, jangan mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian muamalah online rutin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke edisi yang ke-71. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan sahabat yang akhirnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat narasumber Amir Rizal, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat para wajir, para nadir, tuan-puan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah peserta sudah mulai pada masuk. Alhamdulillah, syukurillah, kita angkat tema pada malam hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan situasi sekarang ya. Mudah-mudahan narasumber nanti menyampaikan secara detail tentang krisis finansial dan solusinya. Ini ada 2 part. Ini sekarang part pertama bagian Nah, nanti mungkin di next pekan depan kita untuk bagian keduanya. Nah, jangan lewatkan tuan-puan untuk mengikutinya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, saya persilakan kepada Yang Mulia Amir Rizal Mois untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, saya persilakan. oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan. Kita ketemu lagi mendiskusikan hal-hal yang paling krusial bagi kita kalau kita pahami. Karena ini saya sudah mendiskusikan ini sejak tahun 2011 sebetulnya itu ya. Itu waktu kami ke Malaysia dengan tahun 2011 itu bahagian dari yang kita diskusikan juga. Dan ternyata sampai sekarang itu juga yang jadi soal gitu. Ya ini akan saya bagi jadi 2 part karena memang panjang, tapi sangat penting untuk kita diskusikan ulang. Walaupun ada beberapa hal yang saya kira nanti sudah kita telah diskusikan, nanti akan kita coba bagaimana menggabungkan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain itu. Gitu. Jadi kalau kita cerita tentang krisis finansial, krisis kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu banyak maknanya, tapi saya ngambil kata salah satu bahagian. Jadi krisis itu adalah sesuatu yang sulit sebetulnya. Ada kesulitan gitu, atau bisa juga kita bilang ada kemerosotan gitu. Jadi kalau kita sebut krisis finansial, yang saya maksudkan di sini adalah ada kemerosotan keuangan gitu. Karena kalau kita lihat lebih lanjut, tuan-tuan yang saya hormati, uang sebetulnya punya 3 fungsi yang semua orang
pada zaman dulu katakan begitu. Yang pertama fungsinya adalah dia sebagai alat tukar gitu. Yang kedua, uang itu juga sebetulnya sebagai alat satuan. Jadi satuan nilai 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000 itu satuan nilai. Tapi yang terpenting itu yang lain adalah uang itu adalah sebagai apa namanya? Pelindung nilai. Jadi pelindung harta dia. Hakikat uang yang sebenarnya itu begitu. Uang itu jadi pelindung harta. Nah, tetapi dalam sistem yang sudah didesain oleh satu kekuatan luar biasa ini, yang namanya uang sebagai pelindung nilai itu hilang. Gitu. Bahkan yang lebih parah lagi, uang itu sekarang ini adalah hutang. Gitu. Bagaimana itu kok bisa begitu? Mari kita jelaskan gitu. Tapi sebelum saya sampaikan ini, jadi referensi saya pada umumnya adalah apa-apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir ya, misalnya dalam buku Krisis Finansial atau buku Teknik of the Bank, kemudian Teknik Kudeta Bank. Kemudian paling penting lagi yang harus kita pahami adalah semua ajaran Abdul Qadir itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang harus kita pahami sebagai kita sebut saat sekarang ini sebagai satu zaman, di mana kita kalau nggak memahami zaman ini dengan tuntas, maka sebetulnya kita akan dimakan zaman itu. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi, sebetulnya ini bahagian dari sistem kufur. Kita udah pernah sering atau kita diskusikan, nanti akan saya koneksi antara satu hal dengan hal yang lain, misalnya dengan kita sedang berada dalam satu kondisi Zionism, kemudian satu kondisi Freemasonry, dan kemudian satu kondisi strukturalisme, dan yang terakhir dalam satu sistem moneter yang kita sebut tadi, satu sistem moneter yang berbasiskan utang. Gitu. Kok bisa begitu ya? Nah, kalau kita cerita kok bisa begitu, maka kita harus kembali melihat sejarah tentang uang itu sendiri. Jadi tahun 1910 misalnya, tapi sebelum itu panjang, tapi saya mulai ngambilnya dari 1910 aja lah. Di Amerika, orang-orang yang menguasai perbankan pada saat itu kumpul di Jekyll Island namanya. Jekyll Island tahun 1910 itu mereka itu adalah konsorsium bank swasta. Jadi mereka itu meng-create the Fed. Jadi kalau the Fed itu pada hakikatnya kalau di Amerika itu munculnya tahun 1910. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut pada tahun 1922 ya, saya kira ini kita sedikit pengulangan 1922 itu maka uang Amerika itu masih ada promissory note namanya. Jadi janji tukar. Jadi disebutkan bahwasanya uang ini adalah $1 yang akan bisa ditukar dengan 1 gram emas atau apalah itu pada saat itu. Jadi sampai tahun 22 begitu. Nah, sampai tahun 33 itu berubah dia jadi menjadi janji kosong. Jadi dia jadi legal tender. Uang ini adalah sesuatu yang dapat merupakan satu kondisi yang berbasiskan emas, tapi emasnya udah nggak bisa diambil gitu. Itu tahun 33 sampai tahun 71 emas yang nggak ada lagi. Jadi uang itu mengambang menjadi satu bentuk konsensus saja gitu. Jadi nggak ada backupnya. Itulah sebabnya awal tahun 71 yang disahkan oleh Nixon, maka uang menjadi satu bentuk utang. Kok bisa begitu ya? Tapi faktanya begitu gitu. Jadi nggak ada lagi kaitan antara uang dengan emas sebagai backup atau komoditi sebagai backup. Itu suatu hal yang udah sering sekali banyak orang yang udah kita diskusikan dalam diskusi ini gitu. Dan tapi itu bisa terjadi karena pada saat itu Amerika menang perang dan kemudian menang di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua sehingga pada tahun 44 dibuatlah satu perjanjian yang disebut sebagai
perjanjian Bretton Woods. Indonesia pada saat itu belum masuk karena dia belum merdeka. Nah, kalau kemudian terjadi lagi luar biasanya adalah muncul seolah-olah upaya untuk melawan itu, sistem itu, tapi maka diperkenalkan dengan nama Bitcoin tahun 2009 gitu ya. Bitcoin itu muncul tahun 2009 dan kemudian berbasis yang dia sebut sebagai blockchain teknologi yang ini nanti akan menjadi sesuatu yang betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena ini jelas-jelas Amerika sudah mengesahkan, saat sekarang ini sudah disahkan di Amerika dengan undang-undang Genius Act namanya. Jadi Genius Act itu menjelaskan Amerika akan memakai yang namanya stablecoin. Stablecoin ini bahasa lainnya adalah CBDC, Central Bank Digital Currency. Itu sudah disahkan undang-undangnya di Amerika tahun 2025 ini. Nah, oleh karena itulah sebetulnya kita makin heran gitu. Jadi makin lama transisi keuangan itu bukan aja dia nggak lagi bernilai, tetapi dia sudah menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai digital money. Walaupun basisnya tetap adalah fiat money. Jadi fiat money ini dengan perkataan lain nggak ada basis komoditinya, nggak ada. Itu sebabnya maka makin lama dia terjadi yang namanya penurunan nilai gitu. Nanti saya coba jelaskan gitu, kenapa bisa begitu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, mungkin nanti saya akan sampaikan sedikit, mungkin 20 menit lagi saya akan diskusi, tapi lebih enak kalau kita diskusikan. Jadi, kalau kita lihat bagaimana sih yang namanya creating something out of nothing itu, awalnya di mana itu gitu? Dalam proses kita berbangsa dan bernegara ini gitu. Ya. Awalnya kalau kita lihat lebih lanjut itu dilakukan oleh yang namanya pemerintah. Jadi pemerintah misalnya mendefine akan membuat satu rencana tahunan atau kalau di Indonesia disebut APBN misalnya. Jadi APBN itu pada umumnya adalah didefine lah sesuatu untuk bagaimana kita mengembangkan, apakah itu halnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, apakah itu dengan keamanan, apakah itu dengan pengembangan obligasi dan seterusnya gitu. Jadi untuk itu maka dikeluarkanlah bond atau obligasi atau surat utang negara. Kalau di Amerika disebut bond gitu ya. Dan bond itulah yang kemudian dijadikan dasar dan dijual kepada the Fed. Gitu. Pada saat itu dijual jadi pada the Fed, jadi the Fed sudah mengambil sesuatu itu pada saat dia creating money karena atas permintaan pemerintah dia mengeluarkan uang dengan bunga, dengan interest gitu. Jadi pada saat itu begitu uang dikreasi sebetulnya sudah harus di creating interest gitu. Dia sudah mengandung utang gitu. Karena asal muasalnya sistem ini bisa bergerak begitu disebutkan bahwasanya dalam kita itu mengembangkan sesuatu, maka kita buatlah yang namanya bond. Nah, kemudian bond ini dibeli pada umumnya oleh the Fed atau swasta lain yang berkepentingan untuk itu gitu. Jadi pada saat dia di-create sesuatu, uang itu begitu mengalir, maka dia sudah bermakna punya utang gitu. Nah, kemudian bank sentral tidak bisa langsung melakukan proses distribusi. Dia melakukan proses distribusi melalui bank pelaksana yang disebut dengan bank-bank pelaksana. Ya kan gitu. Bank-bank pelaksana ini di dalam melakukan distribusi, dia menggunakan yang kita sebut sebagai fractional reserve requirement. Jadi fractional reserve requirement itu adalah bank bisa meminjamkan 90%, kalau dia punya 10%, misalnya dia punya 100, maka dia bisa meminjamkan 900 kali. 990% gitu. Ya kalau dia punya 100,
dia bisa menjambat 900 gitu. Kenapa begitu? Karena memang begitu aturan permainannya gitu. Nah, begitu itu masuk kemana, itulah yang disebut dengan likuiditas gitu. Likuiditas itu masuk kemana-mana dan itulah yang mengembangkan sesuatu yang kita sebut sebagai bentuk ekonomi gitu. Tapi bentuk itu karena dia begitu dikeluarkan harus sudah mengandung utang, maka dia makin turun nilainya. Kan gitu. Nah, lalu karena demikian maka begitu masuklah likuiditas atau uang itu atau kita sebut utang itu masuk, maka kemudian terjadilah yang disebut transaksi, kemudian terjadilah yang namanya pengembangan, kemudian terjadilah yang namanya development gitu. Maka uang itu berkembang dan berkembang, tetapi konsekuensinya adalah siapapun yang menggunakan uang itu, dia harus membayar lebih daripada utang, bukan, daripada interest yang sudah ditetapkan gitu. Tuan-tuan yang saya hormati, akibat itu semua, maka yang terjadi adalah makin lama, konsekuensinya adalah ternyata makin banyak uang yang berkembang itu, dia mengakibatkan terjadinya debasement namanya. Debasement itu adalah penurunan nilai gitu. Nah, penurunan nilai ini yang berakibat kepada inflasi sehingga harga makin lama makin naik gitu. Nah, itu ada data yang disampaikan oleh Wajir Indra itu yang disampaikan itu. Jadi currency di basement ini bisa agak dibesarkan sedikit nggak, tolong Wajir itu? Ya udah nggak apa-apa. Udah. Jadi coba lihat tuh. Jadi di basement itu kelihatan bahwasanya currency di basement ini artinya uang itu dari tahun ke tahun turun nilainya. Sayang sekali kita nggak mendapatkan untuk Indonesia ya. Saya udah coba cari tadi kemana-mana, nggak dapat. Jadi dan kalau lihat dari data ini, Amerika Serikat sendiri segitu sekitar 98% turunnya sejak tahun 2000. Sekarang 2025, jadi udah 98% turun. Gitu. Nah kemudian hampir sama ya dengan yang negara-negara lain gitu. Coba lihat itu. Amerika turun 90% gitu. Nah Indonesia gimana? Ya sama aja, kita nggak tahu persisnya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya makin banyak uang yang keluar, di satu sisi harganya nilainya turun dan kemudian ini akan berakibat kepada rendahnya daya beli sehingga semakin rendahnya kemampuan kita untuk membeli. Itulah yang disebut dengan inflasi gitu. Jadi inflasi itu adalah sesuatu yang dimana kita itu tidak dapat lagi membeli sesuatu sebagaimana kita dulu pernah membeli sesuatu itu. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi akibatnya adalah yang terjadi apa? Siklus itu makin berputar ya. Siklus itu makin berputar, Sehingga dalam kasus negara maka terjadilah yang namanya makin lama uangnya makin banyak utang gitu. Utang makin banyak gitu. Makin banyak. Jadi memang kita lihat terjadi gelombang pembangunan. Nggak ada juga yang mengatakan bahwa kita nggak sedang membangun. Tapi di sisi lain sekaligus juga dari tahun ke tahun makin banyak utang. Udah pasti. Coba lihat datanya. Silakan Wajir, satu lagi tolong yang disampaikan utang Indonesia dari tahun ke tahun sebagai contoh gitu. Nah, ini jumlah hutang. Jadi saya ngambil dari tempo.com ya. Jadi mereka terpercaya lah gitu. Nah, kalau ini dia buat dalam bentuk rupiah, tapi saya mau kasih satu perspektif dalam bentuk sejak kapan sebetulnya utang Indonesia ini ada gitu.
Jadi sejak tahun konferensi meja bundar tahun 49, utang Indonesia itu 4,2 miliar US dollar gitu. Pada tahun 65 begitu Bung Karno turun, ya itu utangnya jadi 6,2 miliar US dollar. Dan kemudian pada saat Presiden Soeharto turun itu sekitar 56 miliar US dollar. Coba lihat tuh, nggak ada, dia terus naik, terus utang besar. Nah sehingga sampai pada tahun sekarang ini, dari data yang saya lihat barusan itu 420 miliar US dollar. Jadi tahun 49 4,2 miliar US dollar, sekarang udah 420 miliar US dollar. Jadi 100 kali. Jadi kalau disebutkan sebagaimana, kalau begitu apakah kita ini makin lama makin sejahtera atau tidak ya? Harga makin naik, utang-utang makin banyak gitu. Nah, kemudian karena dia namanya gelembung, yang dimaksud dengan gelembungnya adalah ada satu kondisi di mana tiba-tiba kita tidak mampu atau nggak mampu atau kita sebut sebagai gagal bayar gitu. Itu terjadi tahun 98. Ya, tahun 98 terjadi gagal bayar di mana di perbankan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dimainkan oleh di currency dunia. Ya, currency dunia itu kemudian tiba-tiba kita akibat naiknya nilai currency kita dibandingkan dengan US pada saat itu dari kalau saya nggak silap itu sekitar tahun 98 tuh dari 2.000 menjadi 16.000. Pada saat itu karena kita itu harus membayar devisa atau utang luar negeri kita dengan dolar, maka tiba-tiba kita menjadi kolaps gitu. Nah, itu satu bentuk permainan yang terjadi lah gitu. Nah kemudian karena kolaps dia harus dilakukan yang namanya koreksi. Koreksi yang dilakukan itu adalah melalui bailout. Jadi caranya begitu. Jadi pemerintah turun tangan untuk membayari utang-utang para perbankan itu yang akibat kesalahan mereka. Atau bukan juga kesalahan mereka, tetapi kesalahan akibat relasi currency antara rupiah dengan dolar. Maka pada saat itu jatuhlah nilai dolar, gitu, jatuhlah nilai rupiah, dan kita harus membayar utang karena dolar gitu. Makanya kolaps kita gitu. Dan pemerintah mengambil satu kebijaksanaan dengan yang disebut dengan bailout. Makanya kalau tuan-tuan pernah mendengar namanya BLBI, ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia, itu sampai sekarang nggak selesai itu. Jadi kalau Yusuf Kala pernah bilang begini, itu sebabnya pada saat sekarang ini kalau kita lihat APBN, ya tahun 2024 ini, itu kita sebut sebagai defisitnya adalah 17%. Dan 17% itu adalah dipakai untuk membayar utang, bukan pokok, tapi bunga. Jadi dengan perkataan lain, dengan sistem yang terjadi saat sekarang ini, dengan kalau kita pakai fiat money ini, maka siklus utang itu sudah jelas makin lama, makin besar. Dan itu terbukti dengan data ini. Gitu. Jadi satu sisi utang makin banyak, di sisi lain divestment. Akibatnya langsung maka kita itu terjadilah yang namanya inflasi. Apalagi ditambah dengan yang kita sebut sebagai istilah Amir Jaim itu adalah adanya pajak nggak bertepi gitu. Jadi kita dipajakin terus. Walaupun kita lihat ada pandangan baru dari Menteri Keuangan yang baru adalah itu sangat baik itu karena pada hakikatnya dia tidak memfokuskan pada pajak. Walaupun ada pemikiran yang luar biasa dari seorang presiden apa ya namanya, Bulki gitu kan. Jadi presiden itu mengatakan begini, Nayib Bukele namanya. Nayib Bukele ini presiden El Salvador gitu. Dia jadi bilang begini, jangan kita mau
pahamkan bahwasanya pajak itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan. Sebetulnya pajak itu tidaklah penting tidak dibayarkan. Itu dibayarkan adalah dalam rangka agar supaya kita rakyat seolah-olah diberikan ilusi seolah-olah kita yang sebetulnya sedang membayar pembangunan supaya orang terjebak dan tetap menggunakan sistem ini. Padahal sebetulnya bukan itu, karena kalau kita lihat lebih lanjut adalah utang yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan sebetulnya yang menggerakkan pembangunan ini, bukan pajak. Memang kalau kita lihat relasi antara pajak dengan banyaknya pembangunan itu kan sebetulnya masih masih bisa disebutkan apa yang dibilang Nayib Bukele itu Presiden El Salvador itu adalah sesuatu yang masuk akal juga gitu. Bahwasanya jadi itu dilakukan adalah dalam rangka agar supaya mempertahankan sistem ini seolah-olah memang kita lah yang sedang melakukan itu, tapi sebetulnya sistem perbankan yang bekerja sama dengan kita sebut para pemimpin negara bangsa, itulah yang sebetulnya sedang menggerakkan sistem utang ini. Teman-teman yang saya hormati, nah kemudian kalau bailout, kemudian itu satu cara untuk bagaimana membuat yang namanya sistem ini terus berjalan, tapi ada juga bail-in. Bail-in itu adalah semacam, katakan kalau kita dengar banyak berita tentang banyak bank-bank di Indonesia itu yang misalnya bank-bank BPR gitu, itu kolaps gitu. Itu siapa yang nanggung? Ya, nah ada yang namanya LPS. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan. Kalau dia di bawah 2 miliar itu masih ditanggung LPS gitu. Tapi kalau di atas 2 miliar dia nggak ditanggung gitu. Nah, menurut undang-undang, terutama kalau kita di level Amerika, itu pernah dengar nggak 2 tahun yang lalu, ya Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank itu adalah mereka kolaps, kemudian yang menanggung kolaps mereka itu bukan pemerintah, tetapi adalah yang menanggung itu adalah yang mereka sebutkan sebagai depositor gitu. Yang menaruhkan uang itu yang harus menanggung. Jadi betapa bahayanya gitu. Nah, yang paling parah lagi sebetulnya pada level tertentu, tadi kan ada bailout untuk menjaganya, kemudian ada bail-in. Ya, tapi ada juga yang namanya gali lubang, tutup kolam gitu. Gali lubang, tutup kolam itu tadi yang saya lihat kan itu. Jadi sejak dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan, maka gali lubang, tutup lubang. Enggak, sekarang gali lubang, tutup kolam gitu. Dan ini bukan kasus Indonesia semata, ini kasus dunia. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemerintah kita juga karena ini pilihan ya yang harus kita pahamkan sebagai sesuatu yang dipilih oleh para pemimpin saat sekarang ini. Dan ini udah terjadi dalam proses yang sejak tahun 1789 gitu. Jadi hampir 200-an tahun gitu. Dan makin lama makin canggih, makin lama makin canggih gitu. Bayangkan Amerika saat sekarang ini utang mereka adalah 37 triliun US dollar. Mereka negara yang paling banyak utangnya. Bagaimana mungkin itu? Mereka mengaku kaya dan memang kaya, tapi paling banyak utang. Jepang 9 triliun US dollar gitu. Kita masih 420 miliar US dollar gitu. Jauh, mereka jauh di atas kita. Nah, apa konsekuensinya sistem ini buat kita kan gitu. Jadi konsekuensinya kehidupan ekonomi itu sebetulnya bisa berkembang. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, ya itu berkembang untuk kepentingan siapa? Yang jelas kalau kita lihat, Pak Jirindra boleh kasih lihat satu gambar yang lain tuh? Ada? Pak Jir? Ya, Mir. Nanti sambil jalan aja dulu, Mir. Cari dulu. Nggak apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi akibatnya adalah memang kelihatan berkembang.
Tetapi perkembangan itu adalah sesuatu yang secara umum akan membuat kita makin lama makin terjebak dalam yang kita sebut sebagai gali lubang tutup kolam. Gali lubang tutup kolam, gali lubang tutup kolam. Nah, konsekuensi lain adalah karena di basement tadi, maka harga-harga makin naik gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah kira-kira dengan sistem ini, maka terjadilah yang kita sebut sebagai yang tadi awal ini krisis. Jadi makin lama kita ini makin kaya atau makin miskin sebetulnya. Nah, ini lagi-lagi harus kita lihat kalau kita pakai perspektif mana. Gitu. Kalau kita pakai perspektif ekonomi, kita bilang kita ini makin lama makin kaya karena banyak pembangunan. Tapi apa iya? Karena kalau kita lihat yang kita sebutkan tadi kan adalah dari sisi utang kita makin banyak, dari sisi debasement kita makin gini, makin nilai nilai uang kita makin rendah gitu ya. Dan kemudian yang lain adalah kita harus pahami juga bahwasanya kondisi yang keadaan yang sembilan ini bukan hanya akan membuat orang itu makin lama makin sempit geraknya karena adalah nilai tukar dia makin lama makin rendah gitu. Ini coba lihat nih. Jadi kita nggak tahu ini. Sebetulnya ini yang kita sebut, yang si Abdul Qadir sebutkan dalam ini adalah yang berkuasa ini sebetulnya siapa gitu. Kita anggaplah kalau pemerintah itu adalah orang berkepala burung ini, dialah yang kita sebut sebagai birokrat gitu ya. Nah, kemudian tikus-tikus itu kalau penjelasan si Abdul Qadir itulah adalah para politisi yang sebetulnya sedang menjalankan orang bermata satu itu, para bankir itu gitu. Yang berakibat kepada apa? Berakibat kepada orang yang di bawah ini gitu. Orang yang di bawah ini itulah yang dia terkapar gitu. Apakah kita itu? Jadi Syekh Abdul Qadir luar biasa bagi saya dengan menjelaskan satu gambar ini. Dia ingin mengatakan, lihat ini dengan kondisi sistem ini, maka yang terjadi adalah kita terkapar gitu. Nah, kemudian kalau orang terkapar itu maksudnya pendapatan semakin menurun, kemudian kesempatan kerja semakin susah, nah kemudian harga-harga semakin naik karena sistemnya di basement, karena sistemnya pada akhirnya sama utang makin berutang, inflasi makin tinggi, maka yang terjadi adalah orang semakin susah. Orang secara umum hanya orang yang berada di bawah itu dia makin lama makin susah gitu. Karena orang makin lama makin susah, tiba-tiba ada pinjol, maka meledak pinjol. Kalau saya nggak silap, pinjol itu sekitar 70 triliun orang terjebak pinjol. Gitu. Yang paling banyak dari Jawa Barat itu, Wajir. Data itu mengatakan begitu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita nggak memahami ini yang saya bilang. Jadi saya belum cerita tentang bagaimana jalan keluar. Saya baru ingin menceritakan inilah kondisi kita. Ya. Jadi ini bukan soal siapa pemimpinnya. Enggak, ini soal sistemnya begitu gitu. Kita tentu apresiasi dengan para pemimpin yang saat sekarang ini berupaya untuk tidak membebankan pajak yang lebih besar kepada masyarakat. Kita apresiasi bahwa orientasinya adalah segala pembangunan untuk masyarakat. Kita apresiasi dengan pemerintahan saat sekarang ini yang berupaya untuk bagaimana menghilangkan korupsi yang besar itu. Kalau menurut Bank Dunia di Indonesia itu korupsi 35%-an. Itu dilakukan penelitian sejak tahun 1995 itu. Ya. Sehingga yang itu semua berakibat semakin
Balik lagi tadi, krisis demi krisis. Jadi kalau kita tanya, sekarang kok makin ada kesulitan ya, atau kemerosotan ya? Ya itu tadi. Karena uang kita tidak menjadi pelindung nilai gitu di satu sisi. Jadi kemudian karena inflasi besar, harga naik, kemudian kita nggak punya cash flow yang banyak, sehingga mengakibatkan kita makin lama makin tergerus, makin lama makin tergerus. Gitu. Saya kira mungkin saya padakan di situ dulu, kita lebih bagus diskusi gitu. Tapi sebelum diskusi saya ingin katakan kenapa ya? Nah, ini baik lagi saya bilang, kenapa banyak orang sebetulnya nggak memahami ini? Apa penyebabnya ya? Kebanyakan orang tak paham tentang ini. Makanya kita beruntung mendapatkan kesempatan ini supaya kita itu bisa paham, oh begini ya, kenapa kok terjadi demikian, makin lama kita makin sulit gitu. Dan bukan hanya pada level pribadi ya, tapi pada level keluarga juga terjadi gitu. Saya kasih contoh aja lah, contoh gini. Misalnya dulu bapak saya, dia punya rumah di Medan, tengah kota, harganya 6 miliar. Gitu. Nah kemudian ke saya cuma punya rumah 9 km dari rumah bapak saya itu, harganya sekitar 1 miliar lah. Gitu. Nah sekarang anak-anak saya atau anak-anak kebanyakan orang, kalau kita review dengan Menteri Keuangan yang lalu yang mengatakan anak-anak sekarang akan bisa beli rumah, gimana caranya? Jadi terjadi degradasi itu gitu. Dan itulah yang namanya krisis gitu, kesulitan. Jadi kita seolah-olah makin lama makin berkembang dari sisi fisik, tapi kita makin lama makin sulit, makin lama makin merosot gitu. Saya kira itu dulu, nanti kita diskusikan, mudah-mudahan kalau apapun ada ceritanya nanti kita diskusikan. Saya kembalikan ke Wazir. Baik, alhamdulillah Rizal telah menyampaikan materi yang begitu mendalam, di mana menggambarkan tentang situasi kita saat ini yang hari demi hari makin krisis karena melepahnya nilai mata uang itu sendiri.